Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kinki Kirana Nurwaluyo. Aku merupakan salah satu mahasiswa dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dan aku saat ini tuh lagi ada di semester genap atau semester 4 dengan tahun akademik 2025-2026. Nah, tujuan dari pembuatan video ini tuh untuk memenuhi tugas instrumen penilaian UTS mata kuliah Hukum Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Aspandi LCMHI. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan makna antara syariah, fikih, dan hukum Islam beserta contoh penerapannya. Baik, langsung aja gak sih kita bahas ke pembahasan pertama, yaitu syariah. Syariah itu apa sih? Nah, pertama kita bahas secara bahasa. Syariah itu merupakan jalan menuju sumber air, yang dimana dalam konteks hukum, syariah adalah aturan atau wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad SAW, yang baik secara tercantum dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sifatnya itu mutlak atau absolut, jadi gak bakalan pernah ada yang bisa mengganti kecuali Allah langsung ataupun Nabi Muhammad. Tapi ya untuk zaman sekarang gak bakalan mungkin gak sih. Nah, dan juga sifat itu suci karena emang turunnya kan langsung dari Allah gitu loh, gak ada perantara lain selain Nabi Muhammad dan malaikat kan. Terus dan tidak berubah atau sepanjang masa. Jadi ya udah sampai kiamat nanti gak bakalan berubah itu, gak bakalan gitu. Nah, untuk contoh penerapannya itu apa aja sih? Yang paling mudah ya, yang paling ada di kehidupan kita sehari-hari itu contohnya sholat 5 waktu. Yang dimana itu udah dijelasin dalam Al-Quran kan emang wajib gitu ya, dan harus dilakukan, karena kalau gak dilakukan apa? Dapat dosa kan? Nah, jadi gak bisa diubah-ubah ketentuannya sama kita, karena emang udah perintah mutlak dari Allah. Selanjutnya kita bakalan ngebahas fikih. Fikih ini sebenarnya sering berkaitan, tapi gimana ya, syariah itu ibaratnya kayak sumbernya, sedangkan fikih ini hasil dari pemahaman para ijtihad atau para ulama terhadap pemahaman para ulama terhadap syariah tadi gitu, yang dimana fikih ini kan hasil pemikiran para ulama yang sifatnya itu masih relatif dan bisa berbeda-beda tergantung konteks penjelasan ini atau zamannya gitu. Untuk contoh penerapannya itu ada tata cara sholat saat kita dalam lagi perjalanan gitu, atau kita lagi pesawat, kereta, atau di mobil kan gak bisa gitu, misalnya gak memungkinkan kita untuk sholat cara pakai wudu atau gimana, nggak bisa. Dan bisanya tayamum, kan tayamum nggak dijelasin kan di dalam Al-Quran tuh nggak dijelasin. Tapi dengan adanya fikih ini kita jadi tahu, oh caranya tayamum nih pakai debu gitu misalnya, tata caranya begini-begini. Oh jadi kita tahu karena apa? Karena dari hasil ijtihad para ulama ini tuh. Baik, selanjutnya kita bakalan langsung bahas ke bagian terakhir, yaitu hukum Islam. Hukum Islam ini istilahnya hukum Islam ini nih sering banget digunain secara luas untuk mencakup syariah dan fikih secara sekaligus. Tapi dalam konteks di Indonesia, hukum Islam itu sering banget dipahami sebagai aturan agama yang telah diserap ke dalam tatanan hukum positif atau kesadaran masyarakat. Yang dimana contoh penerapannya ini, kalau di Indonesia ya, kita tuh punya komplikasi hukum Islam atau KHI yang mengatur soal perkawinan, kewarisan, terus juga hibah. Yang dimana ini kan udah jadi contoh nyata gitu ya, bukti nyata gimana nilai-nilai syariah ini dalam pemikiran fikih dirumusin menjadi aturan yang berlaku bagi warga negara. Nah, jadi dapat disimpulin syariah itu sumber utamanya dan fikih ini pemahamannya.
Dan satu lagi ada hukum Islam. Hukum Islam ini menjadi implementasinya yang nyata di kehidupan kita gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau teman-teman ada beberapa pertanyaan yang mungkin belum dipahami, bisa langsung komen aja di bawah. Thank you.